orang yang dibabat semakin tebal rekening pribadinya, sehingga tidak memedulikan lagi keindahan alam, apalagi tidak memedulikan keselamatan dari masyarakatnya. Kita mengalami kebobrokan iman ini. Orang-orang sudah berani untuk melakukan dosa, meskipun nyatanya sudah diberkati, meskipun nyatanya sudah disertai oleh Tuhan, usahanya dibuat berhasil, pekerjaannya apapun itu dibuat berhasil, tetapi pemikiran manusia nyatanya kok aku belum cukup, aku belum cukup dan harus menambah lagi. Sebabnya apa ya Bapak? Wah, cicilannya oke, tanggungannya oke, ya kan? Harus beli ini, harus beli itu. Lifestyle kita mempengaruhi keadaan perekonomian kita, sehingga lebih dan lebih aku harus menguasai dunia ini, aku harus menguasai perekonomian ini, sehingga kalau bisa saya menjadi orang yang terkaya, terpandang, terhormat. Dan mungkin saja itu bisa menjadi prestis atau kebanggaan bagi orang-orang itu. Kalau kita melihat orang-orang yang sudah diberkati, orang-orang yang sudah diurapi, orang-orang yang sudah disertai oleh Tuhan. Contoh di dalam Alkitab, Raja Daud, kurang apa Tuhan Allah mengasihi dia, tetapi masih saja dia mempergunakan kekuasaannya dengan tidak benar. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, dosa mula-mula dari Adam membuat manusia jatuh di dalam dosa, sehingga kehilangan citra dan gambar Allah. Yang sejatinya kita tahu bahwa segala ciptaan Allah adalah baik adanya, tetapi karena dosa mula-mula dari Adam, manusia menjadi berdosa. Manusia terputus hubungannya dengan Allah. Dan kita tahu di dalam kisah Kejadian yang berulang kali sudah kita baca. Tetapi karena kehadiran Sang Kristus, ketaatan dan kesetiaannya, dosa kita dihapuskan. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, kalau kita melihat keadaan dunia ini serba instan, serba mewah, ya. Kalau kita melihat keadaan zaman saat ini, teknologi sudah mulai merajalela, dan setiap orang pasti ingin mengupgrade apa yang dia miliki, terus untuk memenuhi trending topik hari ini atau tahun ini. Mereka mengejar. Wah, ayo kalau brand anyar, ya kan? Dior atau tas anyar, seko kulit, apa biasanya? Buaya. Aku harus membelinya. Yang lain nggak mau kalah. Wah, guys, Nike mengeluarkan produk sepatu dari kulit unta misalnya, atau dari kulit cicak, gitu. Hal-hal yang aneh membuat orang, wah ini harus aku miliki. Biasanya ditulis limited edition, sehingga orang-orang mengejar, berburu. Siapa yang dapat, dia yang hebat. Lalu dipakai misalnya tas ini kan, mereknya diketok no, ya. Nek harus nutupi diketok sidik. Kocok ini nutupi apa gantungannya jadi candangke, mana? Didodol ke wong. Iki lho. Tumbas saka Singapura. Sepatune ora ditatak-tatak ngene lalu ora. Iki lho sepatuku anyur. Mulus. Nek perlu didodol kae ngira mulus wae, kan? Ubah-ubah kita terpengaruh dari dunia, sehingga menimbulkan dosa, kesombongan, keserakahan, kemunafikan. Padahal kita tahu dosa mula-mula sudah dilakukan oleh Adam, dan Yesus
bisa senggol kanan kiri untuk mencapai tujuannya. Mari Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita mengingat kenapa Tuhan menciptakan kita, atau mengapa Tuhan menciptakan alam semesta, menciptakan Adam, menciptakan Hawa. Kalau kita melihat keadaan penciptaan mula-mula, Tuhan menciptakan begitu baik adanya, tunduk akan perintah Tuhan. Tuhan sudah berikan perintah, semua yang ada di sini boleh menikmati, tetapi hanya ada satu pohon jangan engkau sentuh. Disentuh baik ojo, kok malah di wah, karena ketidaktaatan mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tuhan, kayo para hobo, si hobo kayo Tuhan, ngujuk-ngujuki aku dibobongi, aku disuruh makan buah itu. Si hobo tidak terima. Kayo si ular Tuhan, aku diminta atau aku disuruh untuk memakan buah itu. Perbuatan dosa bisa membuat kita saling menyalahkan satu dengan yang lain, saling mencari kambing hitam, dan merasa, bahkan mungkin merasa aku gak salah kok, saya salah kae itu aku. Aku tidak merasa berdosa, yang berdosa mereka bukan aku. Kalau kita melihat penciptaan bahwa kita ini adalah manusia segambar dan serupa dengan Allah, itu adalah sebuah anugerah yang diberikan bagi Tuhan. Sebenarnya kita sudah diberi tanggung jawab yang baik. Kelola apa yang ada, apa yang sudah dipercayakan. Kita ini hanya seorang pengelola, bukan pemilik. Sekali lagi, kita ini pengelola, bukan pemilik. Bahkan diri kita ini bukan milik kita sebenarnya, tetapi ini milik Kristus yang sudah ditebus dengan harganya yang mahal. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan dolar, tetapi dengan darahnya yang mahal. Maka mari kita mau melihat introspeksi diri kita. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain, kita tidak bisa menyalahkan sesuatu hal yang lain. Tetapi mari kita melihat diri kita, apakah kita sudah tergoda oleh dosa? Apakah kita sudah melakukan apa yang tidak disukai oleh Tuhan? Istilahnya itu playing God. Merasa diri kita seperti Tuhan. Kita bisa melakukan segalanya dengan ego kita, dengan kepandaian kita. Ingat Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan dan saudara, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita sudah dijaga. Kembali kita mengingat kisah Daud. Daud begitu menyesali apa yang sudah diperbuat. Kalau kita bisa membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-32, bagaimana penyesalan Daud. Daud yang sudah diurapi, yang sudah diberkati, menyatukan suku-suku menjadi satu persatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Daud sudah dijadikan raja yang luar biasa, tetapi menyalahgunakan kekuasaannya. Mulai lirik-lirik bojone, lirik-lirik bojone wong ini Bapak. Lho kurang apa raja Daud ini? Bojone wong kok bisa disikat. Bahkan dia menjadi dalang pembunuhan. Dosanya harusnya tidak diampuni oleh Tuhan. Dosanya itu sungguh sangat berat sekali. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, karena penyesalan dari menyesali segala sesuatunya, menyerahkan dirinya dengan
Daud masih diberi kesempatan untuk hidup, tetapi konsekuensinya anak yang pertama harus meninggal. Tetapi seiring berjalannya waktu, karena Daud sudah ditegur oleh Tuhan Allah, dia mulai menyesali perbuatannya. Pengalaman kehidupannya mulai dia sesali. Dan dia merasa bahwa Allah berkuasa atas hidup kita, Allah yang akan menolong, Allah yang akan menyertai kita. Tentunya kita tidak belajar untuk melakukan dosa seperti Daud, tapi kita mau belajar untuk bertobat. Terlebih iso ojo melakukan dosa. Jangan pernah melakukan dosa. Jaga kekudusan. Pasangan suami istri, jaga kekudusan. Di luar sana banyak yang menarik, Bapak. Mobilnya ningali istrine, wis keriput, akeh lekukan-lekukane, rambutnya wis pengen warnane telu, wis gak lurus meneh. Pakaiannya neng omah itu dasaran lutu, ambune napa itu Bapak? Berabang-bawang kan? Sementara kita kalau pergi di luar melihat wanita-wanita cantik di luar sana, wah, Mas, butuh ditemani, gitu kan? Wah, itu. Iya, ini bojoku ning omahe ya, ra ngerti paling. Begitu juga yang ibu-ibu, kan melihat bapak-bapaknya, nah utangnya wis gede-gede, turu wis lorok, gagro, padahal bapaknya dia, ya kan? Dhisik awake suspek, nek jenengan ningali foto ngantene jenengan ngono lho. Kan dipodai. Putih ngono kan, guagang ngene saiki lendu ya, tidak menarik sama sekali gitu kan. Tetapi saat kita pergi di luar sana, misalnya pergi Bapak kita arisan dulu ya sama ibu-ibu. Di mana? Di kafe misalnya. Nah, melihat cowok-cowok atau melihat bos-bos ganteng tuh gantengnya Pak itu beda karo bojoku saiki wis blenung kan wis halah wis ora rumah gitu. Tapi kalau kita mempunyai ingatan yang baik bahwa aku akan setia kepadamu Mas, aku akan setia kepadamu Dek, sampai maut memisahkan, maka tidak akan ada yang dapat menggodaku. Amin. Ya, jaga kekudusan. Soalnya yang bukan dijaga kekudusan, saya repot niku sinten? Saya repot sinten ibu bapak? Anake, keluargane, pendetanya repot betul. Wis dikanjani, wis dikasih pengertian, tapi tidak diindahkan. Ya wis, akhirnya harus berpisah. Mungkin saya ada kayak semua gitu. Jadi wong Kristen ora oleh cerai, ayo cerai. Cuma iki kae. Sopo pendetane? Halah wong kae bener kan. Masa matan juga. Kurang apa di dalam peribadatan kita selalu diingatkan. Maka mari kita jaga baik keluarga kita, baik kekudusan diri kita sendiri, bahkan persekutuan kita. Yang menanggung bukan diri kita sendiri sebenarnya. Secara umum kita semua juga menanggung, meskipun tidak begitu berat, tapi ya intinya kegowo-gowo gitu. Maka selalu saya bilang atau selalu saya ingatkan kepada ibu bapak semuanya, ayo menjaga keadaan keluarga masing-masing. Minimal keluarga kecilmu ayo dijaga. Maka itu akan menjadi impartasi yang baik, menjadi impact yang baik untuk persekutuan kita saat ini. Pelayanan ibu bapak semuanya juga mempengaruhi banyak hal. Dosa yang dilakukan tentunya membuat pemandangan yang tidak baik.
Dan kita mau belajar akan kesetiaan Tuhan. Meskipun Tuhan Yesus di dalam perjalanan spiritualnya, di dalam saat dia mulai baptis, dia mulai perjalanannya, dia harus mengalami penggodaan ya, di padang gurun selama berapa hari Bu Bapak? 40 hari 40 malam. Suatu keadaan yang tidak mudah, yang harus dilakukan, yang harus dilalui oleh Tuhan Yesus. Kita ingat apa aja penggodaannya? Yang pertama, roti. Ya, batu ini yang kamu harus ubah menjadi roti sehingga kamu nggak lapar lagi. Ngapain? Capek-capek lapar. Godaan urusan perut. Godaan urusan soal perut, tentang kehidupan kita. Godaan-godaan tentang kehidupan kita seringkali menjadi tantangan bagi kita. Yang kedua, dia minta untuk ngetes Allah atas dirinya. Apakah benar Allah mengasihimu? Nah, memang Allah mengasihimu, kamu tidak akan apa-apa saat kamu menjatuhkan diri. Lalu yang ketiga, diperlihatkan bangsa yang besar atau suatu hal yang besar yang baik adanya. Kalau kamu mau menyembah aku, kata si iblis, maka semuanya ini akan kuberikan kepadamu. Akhirnya ingatlah engkau. Tuhan Yesus dengan kesetiaannya mampu menghadapi segala pencobaan. Dan kita belajar dari keteladanan Yesus Kristus. Seberapa banyak ibu bapak yang mengalami pencobaan saat ini? Seberapa banyak dari ibu bapak yang mengalami tantangan dalam kehidupan? Tapi kalau kita belajar dari Yesus Kristus, dia mampu menghadapi segala sesuatunya dengan setia. Mari kita kerjakan hal itu. Jangan sampai kita kehilangan hubungan dengan Tuhan, terputus dari Tuhan, kehilangan kasih dari Tuhan. Hidup kita kita lakukan bebas saat sementu zaman, tetapi kita harus melihat keadaan kita masing-masing. Hubungan kita dengan anak kita, hubungan kita dengan suami kita, hubungan kita dengan ibu kita atau orang tua kita, hubungan kita dengan mertua kita, itu juga harus dijaga. Kita harus mulai dari keluarga kita, sehingga apa yang kita lakukan di luar sana dapat menjadi impact yang baik untuk kita bisa hidup di dalam kekudusan. Mari kita meninggalkan dosa kita. Saat Tuhan Allah melihat ciptaannya melakukan dosa, rasanya jelas sedih. Saat Tuhan Allah melihat ciptaannya melakukan dosa, dia berkata, Adam, where are you? Where are you? Kamu di mana? Apakah Tuhan tidak tahu keadaan atau di mana saat dia sembunyi? Tahu, tapi menunjukkan sebuah perasaan yang sedih. Kalau Tuhan Allah berkata kepada kita, hei anakku, kamu di mana? Kenapa kamu terputus hubungannya dengan aku? Ayo kembali, ayo bertobat, ayo mau pengurusan diri. Kami semuanya kita sudah belajar tentang new life. Kita harus belajar untuk hidup baru. Dan ingat ibu bapak, kita sudah diberi kasih karunia, karis, anugerah, grace. Kita sudah diberi kesempatan untuk kita memperbaiki kehidupan kita. Mari saya undang ibu bapak untuk menyelidiki setiap hati kita yang berjalan. Mari kita merenungkan sejenak apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mau memejamkan mata kita. Sejenak kita mau merefleksi diri.
Betapa Tuhan begitu mengasihi kita. Kita diberinya berkat yang berkelimpahan. Tetapi apakah kita mempergunakan itu dengan semena-mena, dengan sembarangan? Mungkin Tuhan sudah berikan kita jabatan yang baik. Keuangan kita, no problem. Keperluan kita, tidak masalah. Tapi apakah kita dapat mempergunakan itu dengan baik atau tidak? Kasih karunia sudah diberikan bagi setiap orang yang percaya dan setia kepadanya. Kalau kita melihat diri kita, apakah kita sudah benar-benar mengasihi Tuhan Allah, mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Ataukah kita masih melakukan dosa-dosa dan dosa, menyakiti anak-anak kita, menyakiti suami atau istri kita, menyakiti ibu kita, menyakiti mertua kita? Kita mulai dari keluarga kecil kita. Kita tumbuh bersama-sama di dalam hadirat Tuhan, sehingga pelayanan kita semua berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak membawa kemunafikan, kita tidak membawa topeng di gereja ini, tetapi kita mau bertumbuh bersama-sama di dalam kasih karunia Tuhan. Kalau kita mau analogikan diri kita sebagai besi, sebuah benda yang diciptakan mempunyai sifat yang sangat kuat, namun karena suatu keadaan, suatu kejadian besi ini tiba-tiba menjadi bengkok, tidak beraturan, tiba-tiba berkarat, tidak indah lagi, seolah-olah kalau dilihat itu tidak berharga. Namun di tangan orang yang benar, seorang pengrajin besi atau pandai besi, besi yang bengkok tidak beraturan itu, besi yang mulai berkarat itu, mulai dibentuknya kembali seperti semula, bahkan dibentuk menjadi sebuah hal yang baru, sebuah benda yang bermanfaat dan indah dipandang orang. Itulah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita.